wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Akhwati fiddin, azanallahu jami'an, ibu-ibu, akhwat sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita masih terus diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa bermajlis kembali mujalasah bil julus, sama-sama mengkaji ayat-ayat Allah dan juga hadis-hadis Rasulnya. Masih dari kitab Maraqil Izzah wa Muqawamat As-Sa'adah, melanjutkan pembahasan tentang tahrimul asabiyah al-qabaliyah, tentang diharamkannya fanatik golongan dan juga fanatik suku, ya, atau fanatisme golongan dan fanatisme suku. Yaitu kita lanjutkan untuk poin yang keempat, tentang al-karam wal izzah wal fakhr bil imani wal islam wat taqwa, bahwa kemuliaan, keperkasaan dan kebanggaan itu diraih dengan keimanan, dengan Islam dan takwa. Artinya harusnya kita bangga sebagai seorang muslim karena agama yang kita miliki, bukan karena golongan, karena suku yang kita berada di dalamnya. Maka ini sudah kita jelaskan kemarin tentang dua ayat dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-muslimu akhul muslim la yahqiruhu wa la yadlimuhu, serta la fadla li arabiyyin wa la a'jamiyyin wa la a'jamiyyin ala arabiyyin wa la li abyad ala aswad wa la li aswad ala abyad illa bittaqwa. Jadi melanjutkan tentang pembahasan kemuliaan dan keperkasaan itu diraih dengan iman dan Islam, bukan karena nasab. Kita mengakui bahwa keperkasaan itu hanyalah milik Allah. Yang memberikan keperkasaan itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dialah pemiliknya. Di dalam surat Al-Munafiqun ayat yang ke-8 Allah Ta'ala berfirman, walillahil izzatu walirasulihi walil mu'minin walakinnal munafiqina la ya'lamun. Dan milik Allah lah izzah, keperkasaan, wali rasulihi serta milik rasulnya, walil mu'minin dan milik orang-orang yang beriman, walakinnal munafiqina la ya'lamun, akan tapi orang-orang munafik itu tidak mengetahui. Jadi karena keperkasaan itu milik Allah, maka Allah memberikan keperkasaan ya sesuai dengan kehendaknya. Sehingga kalau sekarang kita sebagai manusia, kalau kita ingin mencari keperkasaan bukan dengan cara Islam, maka Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan memberikannya, karena tadi keperkasaan itu Allah berikan kepada orang-orang yang beriman. Makanya sahabat Umar bin Khattab mengatakan, nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam famahma ibtaghainal izzata bighairihi adallana Allah. Kita adalah kaum, kita adalah orang-orang yang a'azzanallahu bil Islam. Allah muliakan kita, Allah jadikan kita mulia bil Islam, karena Islam. Famahma ibtaghainal izzata bighairihi, maka selagi kita mencari kemuliaan itu dengan selain Islam, adallana Allah, kata Umar, maka Allah akan menghinakan kita.
Sehingga yang namanya nasab itu tidak akan bermanfaat kalau tidak disertai dengan Islam. Jadi nasab itu tidak akan bisa memberikan manfaat untuk meraih kemuliaan dan juga keperkasaan kecuali kalau disertai dengan keislaman, Islam atau iman. Maka coba kita perhatikan para nabi, para rasul, mereka itu tidak bisa memberikan manfaat kepada kerabatnya, kepada keluarganya, anak istrinya, atau mungkin ayahnya atau kerabatnya, kecuali kalau mereka muslim. Tapi kalau kerabatnya mereka itu bukan muslim, maka tidak akan memberikan manfaat sedikit pun. Dicontohkan di sini yaitu Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh alaihi salam dia tidak bisa memberikan manfaat kepada anaknya yang bernama Kan'an. Meskipun Nabi Nuh sudah berusaha mengajak anaknya supaya masuk Islam, supaya tunduk dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Sampai akhirnya anaknya itu mati dalam keadaan kafir. Disebutkan dalam surat Hud ayat yang ke-45 sampai 47. Allah Ta'ala berfirman, "Wa nada Nuhur rabbahu faqala rabbi inna bani min ahli wa inna wa'dakal haq wa anta ahkamul hakimin." Dan Nabi Nuh menyeru, memanggil kepada Rabbnya. Faqala, dia mengatakan, Rabbi inna bani min ahli, wahai Rabbku, sesungguhnya anakku yaitu Kan'an itu min ahli, termasuk keluargaku. Karena memang orang itu kan menganggap semua anak istrinya itu kan keluarga. Maka Nabi Nuh secara manusiawi dia pun mengatakan inna bani min ahli, sesungguhnya anakku yaitu anak laki-lakiku itu min ahli, dia termasuk keluargaku. Wa inna wa'dakal haq, dan sungguh janjimu itu benar bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala akan menolong, memberikan petunjuk kepada keluarganya. Nah, karena anaknya termasuk keluarga, maka dia mohon kepada Allah agar anaknya juga diberikan petunjuk. Wa anta ahkamul hakimin, dan engkau adalah hakim yang paling adil. Yang paling adil di antara yang paling adil, ya. Ini Nabi Nuh memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar anaknya yang mati dalam keadaan kafir itu diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi Allah menjawab di ayat yang berikutnya atau ayat yang ke-46. Qala ya Nuhu innahu laisa min ahlik innahu amalun ghairu salih fala tas'alni ma laisa laka bihi ilm inni a'iduka an takuna minal jahilin. Maka Allah berfirman, ya Nuh innahu laisa min ahlik, wahai Nuh, anakmu yang meninggal dalam keadaan kafir itu laisa min ahlik, bukan keluargamu. Loh, kenapa di sini dikatakan bukan keluarga? Kan dia anaknya gitu, anak kandungnya, anak dari istrinya kan gitu. Berarti anaknya sendiri. Tapi Allah mengatakan dia itu bukan termasuk keluargamu. Karena apa? Karena dia sudah beda akidah, sudah beda keyakinan, sudah beda agama. Meskipun dalam hal urusan duniawi berlaku hukum keluarga, tapi dalam hukum ukhrawi sudah tidak dianggap di sini. Laisa min ahlik, dia bukan keluargamu. Innahu amalun ghairu salih, sesungguhnya dia adalah amal yang tidak saleh. Fala tas'alni ma laisa laka bihi ilm, maka janganlah kamu meminta kepadaku sesuatu yang kamu tidak punya pengetahuan akan hal itu. Inni a'iduka an takuna minal jahilin, sesungguhnya aku memperingatkanmu agar kamu wahai Nuh bukan termasuk orang-orang yang bodoh. Ini Nabi Nuh itu memohon kepada Allah agar anaknya itu bisa masuk surga bersamanya, agar diberikan rahmat olehnya. Tapi ternyata oleh Allah dikatakan dia bukan
anakmu, dia bukan keluargamu. Karena tadi ya, hubungan secara ukhrawi, karena dia sudah meninggal dunia, maka secara ukhrawi sudah tidak akan bisa saling berhubungan atau tidak akan saling bisa menolong satu sama lain. Jadi kalau di sini anaknya yang kafir, ayahnya sekalipun dia seorang nabi dan rasul nggak akan bisa menolong. Dan sudah tidak dikatakan keluarga karena ini hukum ukhrawi. Lalu juga Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam yang dijuluki Khalilullah atau Khalilur Rahman, ya. Dia ini kekasihnya Allah itu. Karena hanya dua nabi dan rasul yang dijuluki Khalilullah, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti dua nabi ini dua nabi yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sekalipun Nabi Ibrahim adalah nabi yang paling dicintai oleh Allah, dia juga tidak bisa memberikan manfaat untuk ayahnya yang mati juga dalam keadaan kafir. Bahkan ketika Nabi Ibrahim itu memohon ampunan kepada Allah untuk ayahnya, maka Allah mengatakan dalam surat At-Taubah ayat yang ke-14, wa ma kana istighfaru Ibrahim li abihi illa am mau'idati wa'adaha iyyah falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillahi tabarra'a min inna Ibrahim la'awwahun halim. Kata Allah, wa ma kana istighfaru Ibrahim li abihi, tidaklah permohonan ampunan Ibrahim untuk ayahnya, ya, tidaklah itu dia lakukan illa am mau'idati wa'adaha, kecuali karena janji yang ia janjikan kepada ayahnya tersebut. Jadi Ibrahim itu berjanji kepada ayahnya untuk memohonkan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala karena dia sudah berjanji, maka dia lakukan, kan gitu. Jadi setelah ayahnya meninggal dunia dalam keadaan kafir, dan Ibrahim dulu pernah berjanji untuk memohonkan ampunan kepada Allah untuknya. Makanya setelah ayahnya meninggal dunia, dia memohon ampun kepada Allah untuk ayahnya. Maka Allah katakan, falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillahi tabarra'a min. Maka ketika sudah jelas bagi Ibrahim bahwa ayahnya itu adalah musuh Allah, ya. Karena ayahnya orang yang kafir, dan orang yang kafir itu musuh Allah. Di dunia ini kalau enggak menjadi aulia Allah, auliaur Rahman, ya auliaus syaitan, kan gitu. Kalau orang itu tidak menjadi kekasihnya Allah, berarti dia menjadi kekasihnya syaitan. Nah, karena sudah jelas dia kafir, maka berarti dia menjadi musuh Allah, ya. Falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillah, ketika sudah jelas bagi Ibrahim bahwa ayahnya itu adalah musuh Allah, tabarra'a min, maka Ibrahim berlepas diri darinya. Inna Ibrahim la'awwahun halim, sesungguhnya Ibrahim adalah orang yang lembut hatinya lagi penyabar. Berarti, ya, di sini Nabi Ibrahim tidak bisa memberikan manfaat kepada ayahnya, sekalipun Azar ini anaknya seorang nabi dan rasul. Bahkan tadi, ya, kita ketahui dia adalah Khalilullah, dia kekasihnya Allah, tetapi tetap saja tidak bisa memberikan manfaat. Jadi urusan nasab, keturunan ini nggak ada manfaatnya ketika ada yang kafir dalam hubungan nasab tersebut. Termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan sayyidul bashar, pemimpin seluruh manusia di dunia ini, dan nanti termasuk beliau adalah pemimpin manusia di akhirat. Beliau itu sayyidul bashar, tapi juga tidak akan bisa memberikan manfaat kepada kerabatnya, baik secara umum yang mereka kafir atau bahkan secara individu, diterangkan di dalam ayat dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam.
di dalam ayat, yaitu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak bisa memberikan manfaat kepada pamannya yang bernama Abu Lahab. Ya, kalau Abu Jahal itu hubungan dengan Nabi masih agak sedikit jauh. Ya, kalau Abu Jahal itu sama dengan hubungannya dengan Utsman, agak sedikit jauh dengan Nabi. Tapi kalau Abu Lahab ini saudara ayahnya, berarti kan dekat hubungannya, masih kerabat dekat gitu, karena masih pamannya. Tetapi sekalipun Abu Lahab itu paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena dia adalah orang yang kafir, bahkan dalam dakwah Nabi dia termasuk orang yang paling getol, paling kuat menghalangi dakwah Nabi, maka Allah Allah tetapkan bahwa dia orang yang celaka. Sampai Allah membuat surat khusus yang ditujukan kepadanya, yaitu surat Al-Lahab atau surat Al-Masad. Tabbat yada abi lahabi wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran dzata lahab, wa imra'atuhu hammalatal hatab, fi jidiha hablum mim masad. Tabbat yada abi lahabi wa tab, celakalah kedua tangan Abu Lahab, dan sungguh-sungguh celaka nih. Allah sudah katakan dia celaka, dia akan sengsara. Di mana ini tentunya dikatakan oleh Nabi, atau dikatakan oleh Allah kepada Nabi, sengsara ketika Abu Lahab masih hidup, berarti sengsara di dunia dan nanti di akhirat. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, tidak bermanfaat baginya hartanya dan juga apa yang telah diusahakan. Usaha yang dia lakukan tidak akan bisa memberikan manfaat untuknya. Sayasla naran dzata lahab, kelak dia akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala. Wa imra'atuhu hammalatal hatab, dan istrinya yang membawa kayu bakar, fi jidiha hablum mim masad, di lehernya ada tali dari sabut. Ini nas, ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala untuk Abu Lahab, bahwa Abu Lahab termasuk orang yang celaka, bahkan dinaskan dia celaka dunia dan akhirat, karena matinya juga mengenaskan, kan gitu. Apalagi nanti di akhirat, karena dia termasuk orang yang paling kuat dalam menghalangi dakwahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah sekarang, kalau Abu Lahab barangkali sekalipun paman Nabi ya, tapi dia luar biasa dalam merintangi dakwah Nabi, mengganggu dakwahnya Nabi. Tapi coba, ada yang lebih dekat lagi nasabnya, dia sama-sama paman Nabi, bahkan ini orang termasuk orang yang menolong Nabi, membantu Nabi, memberikan segenap apa yang dia miliki untuk dakwahnya Nabi. Tapi karena dia tidak beriman, maka nasab pun tidak bermanfaat untuknya. Siapa dia? Abu Thalib, ya, termasuk saudara ayahnya ini. Abu Thalib yang dia dalam dakwahnya Nabi luar biasa, perannya besar. Dia menjaga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, membela Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari gangguan orang-orang musyrikin Quraisy, dari pahanan mereka. Maka Abu Thalib ini orang yang luar biasa membela Nabi. Tetapi hidayah memang di tangan Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun dia sudah mengetahui, mengakui ajaran Nabi itu ajaran yang benar, tapi karena yang namanya Islam, iman itu memang tidak hanya sekedar di hati. Harus dia ungkapkan, harus dia katakan kalau dirinya bersahadat gitu, masuk Islam. Makanya ketika Abu Thalib hendak meninggal dunia, didatangi oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berusaha keras agar pamannya itu masuk Islam. Tapi kebetulan di samping Abu Thalib ada Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah, dua dedengkat Quraisy yang dekat dengan Abu Thalib.
Ketika Nabi SAW menyuruh pamannya untuk mengucapkan kalimat syahadat la ilaha illallah, yang kalau pamannya mengucapkan kalimat syahadat la ilaha illallah, itu sudah cukup bagi Nabi bahwa pamannya masuk Islam. Sehingga nanti Nabi SAW bisa memberikan syafaat untuknya. Tetapi dua orang temannya mengatakan bal ala millati Abdul Muttalib, atau dalam riwayat yang lain atarghabu an millati Abdul Muttalib, wahai Abu Talib, kalau kamu ikut agama keponakanmu, berarti kamu meninggalkan agama ayahmu Abdul Muttalib. Sekarang kamu pilih, kamu ikut agama keponakanmu yang dia itu masih istilahnya dalam bahasa kita bau kencur gitu, baru anak kemarin kok, dan kamu meninggalkan agama nenek moyangmu. Sekarang kamu pilih yang mana kan gitu. Ini dua orang temannya ini menghalangi Abu Talib untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah, yang akhirnya dia lebih memilih tetap berada di atas agama ayahnya, yang berarti tetap berada di atas kesyirikan. Maka Nabi SAW sedih karena tidak bisa mengislamkan pamannya, tidak bisa mengajak pamannya masuk Islam, padahal dia sudah berusaha sekuat tenaga. Tapi memang hidayah itu hanya di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah mengatakan innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Sesungguhnya kamu wahai Muhammad tidak akan bisa memberikan hidayah kepada orang yang kamu cintai, akan tetapi Allah lah yang memberikan hidayah kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Maka sampai Nabi SAW itu mengatakan, ya, la astaghfiranna laka malam unha anka, ya wahai pamanku, akan aku mohonkan ampunan untukmu selagi aku belum dilarang. Tapi akhirnya turun ayat, ya, maka nalin nabiyyi walladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikin. Tidak pantas bagi Nabi dan orang-orang yang beriman untuk memohonkan ampunan bagi orang-orang musyrik. Intinya di situ, pamannya Nabi yang sebenarnya sudah tahu kebenaran yang dibawa oleh keponakannya yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi karena dia tidak mendapatkan hidayah untuk masuk Islam, maka sekalipun nasabnya dia dekat dengan Nabi, enggak ada manfaatnya. Dan Nabi sudah menyatakan hal itu kepada semua kerabatnya gitu. Ketika turun ayat wa anzir ashiratakal aqrabin, dan berikanlah peringatan kepada keluarga dekatmu, oleh Nabi semuanya dikumpulkan. Sampai dia mengatakan kepada mereka secara umum dan juga orang perorangannya. Kepada Abbas, kepada pamannya, dia mengatakan, ya Abbas ibna Abdul Muttalib la ughni anka minallahi syai'a. Wahai Abbas, wahai pamanku, aku tidak bisa memberikan manfaat kepadamu dari siksa Allah sedikit pun. Maksudnya kalau kamu tidak beriman, aku nggak akan bisa menolongmu. Kepada bibinya juga sama, Sofiyah, ya Sofiyah tu ammata Rasulillah la ughni anki minallahi syai'an. Wahai Sofiyah, bibinya Rasul, aku tidak akan bisa memberikan manfaat kepadamu dari siksa Allah sedikit pun. Sampai kepada putri beliau, ya Fatimatu binta Muhammadin salini min mali ma syi'ti la ughni anki minallahi syai'an. Wahai Fatimah, putrinya Muhammad, mintalah kepadaku dari hartaku sekehendakmu. Urusan harta silahkan kamu minta, tapi la ughni anki minallahi syai'an, aku tidak akan bisa memberikan manfaat kepadamu dari siksa Allah sedikit pun kalau kamu dalam keadaan kafir. Tapi alhamdulillah, ini orang-orang yang disebut Abbas, pamannya Nabi, kemudian Sofiyah, kemudian Fatimah sendiri, ini adalah orang-orang yang masuk Islam, yang insya Allah kalau dia muslim berhak mendapatkan syafaat Rasul. Tapi syaratnya memang apa? Muslim gitu. Berarti intinya di sini, sebesar apapun kedudukan Nabi, nasabnya Nabi,
itu tidak akan bisa memberikan manfaat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya jangan nasab itu menjadi andalan gitu. Jangan sampai orang itu merasa pokoknya ayahku, keturunan kakekku, atau mungkin buyutku, atau mungkin yang lain, mereka adalah orang-orang yang dikatakan wali sekalipun misalnya, maka nggak akan bermanfaat di sisi Allah. Karena Allah sudah mengatakan di banyak ayat. Jadi urusan nasab itu nggak ada manfaatnya. Ayat yang pertama surat Al-Mu'minun ayat 101. Allah mengatakan, fa idza nufikha fis suri fala ansaba bainahum yauma idzi wala yatasaalun. Fa idza nufikha fis sur, ketika sangkakala atau trompet sudah ditiup, kata Allah, fala ansaba bainahum, maka tidak ada hubungan nasab di antara mereka. Ketika sangkakala sudah ditiup, urusan nasab udah nggak manfaat besok. Karena dia anaknya si fulan ini seorang nabi rasul, tapi dia nggak beriman, dia kafir. Nasab, kata Allah, fala ansaba bainahum, tidak ada hubungan nasab, tidak ada pertalian nasab di antara mereka yauma idin, pada hari itu, wala yatasaalun, dan tidak pula mereka saling bertanya. Mereka juga tidak saling bertanya. Kenapa? Karena urusan mereka itu urusan yang sendiri-sendiri sudah. Jadi kalau sekarang mungkin ya, orang itu ketika ada sesuatu yang menakutkan, dia masih ingat kepada temannya, kepada saudaranya, bahkan yang paling dia ingat mungkin anak istrinya, keluarganya, dia ingat. Tapi nanti di akhirat, maka orang itu tidak ada yang mengurusi orang lain. Makanya di sini wala yatasaalun, mereka tidak saling bertanya, karena mereka sibuk dengan urusan mereka masing-masing. Sehingga kalau kita baca tentang keadaan mahsyar, sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi SAW, bahwasanya manusia itu akan dikumpulkan dalam keadaan apa? Ghurran muhajjalin, dalam keadaan ya telanjang dan belum bersunat atau tidak bersunat. Enggak ada satu helai benang pun yang menempel pada tubuh manusia waktu itu ketika dikumpulkan di padang mahsyar. Maka yang ditanyakan oleh Aisyah, ya, apakah mereka itu tidak saling melihat, kan begitu? Maka Nabi mengatakan bahwa urusannya lebih dari itu. Artinya yang urusan begitu-begituan itu nggak dipikiri sama sekali, nggak terlintas dalam benak pikiran mereka. Karena yang mereka pikirkan adalah celaka atau bahagia. Itu yang mereka pikirkan. Makanya mereka nggak bertanya kepada siapa saudaranya, siapa kerabatnya, itu nggak bertanya. Yang mereka pikirkan adalah diri mereka masing-masing. Makanya sekarang ini harus kita ambil ibrahnya. Sekarang itu ya, kita itu jangan mengandalkan orang lain, tapi yang kita andalkan ya diri kita, amalan kita gitu. Karena itu yang akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang akan menentukan kita itu bahagia atau tidaknya, bukan nasabnya nih. Kemudian surat Al-Mumtahanah ayat yang ketiga, Allah juga mengatakan, lan tanfa'akum arhamukum wala auladukum yaumal qiyamati yafsilu bainakum wallahu bima ta'maluna basir. Lan tanfa'akum arhamukum, maka kerabat-kerabat kalian itu lan tanfa'akum, tidak akan bisa memberikan manfaat kepada kalian. Wala auladukum, dan juga anak-anak kalian. Yaumal qiyamati yafsilu bainakum, pada hari kiamat maka dia akan memisahkan diri di antara kalian. Ya, akan saling memisahkan diri. Wallahu bima ta'maluna basir, dan Allah Maha melihat apa yang kalian perbuat. Kerabat juga enggak manfaat, anak-anak juga enggak manfaat. Oleh Allah akan dipisahkan.
bahkan akan saling memisah sendiri. Yang bahagia dia akan mencari orang-orang yang juga menjadi orang yang bahagia pula, yaitu para penghuni neraka atau ashabul yamin. Orang-orang yang celaka mereka juga akan dikumpulkan bersama sekelompoknya, yaitu ashabus shimal atau golongan kiri. Karena harta, anak-anak, kerabat gak ada manfaatnya. Surat Ad-Dukhan ayat yang ke-41 Allah juga mengatakan yauma la yughni maulan am maulan syai'a walahum yunsarun. Pada hari itu la yughni maulan, seorang karib tidak bisa memberikan manfaat kepada karibnya syai'an sedikit pun, walahum yunsarun, dan tidak pula mereka mendapatkan pertolongan. Serta masih banyak ayat-ayat yang lain. Ya, intinya mau mereka itu anak kita, ayah kita, saudara kita, atau yang mungkin kerabatnya juga dekat misalnya, asal beriman, insya Allah akan saling memberikan manfaat, akan saling menolong. Tapi kalau sudah sama-sama kafir atau salah satunya ada yang kafir, nggak akan bisa menolong saudaranya atau kerabatnya tersebut. Makanya sekali lagi, nasab itu jangan diandalkan. Masing-masing orang itu mengandalkan keimanannya. Makanya kita berusaha menjaga Islam iman kita gitu. Gimana cara menjaganya? Ya kita berusaha mencari komunitas-komunitas yang baik. Kita berusaha menambah ilmu kita, sehingga semoga Islam iman yang ada dalam diri kita terus terjaga sampai kita pergi meninggalkan dunia ini dalam keadaan muslim. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ini poin yang keempat, tentang bahwa kemuliaan dan keperkasaan itu diraih dengan iman dan Islam serta ketakwaan, bukan dengan nasab, bukan pula dengan golongannya. Lanjut poin yang kelima, tentang asbabul asabiyah al-qabaliyah, tentang faktor-faktor yang mengantarkan kepada fanatisme golongan dan fanatisme suku. Perkara-perkara yang menyebabkan munculnya atau muncul adanya fanatisme golongan dan fanatisme suku. Berarti yang namanya fanatisme golongan atau fanatisme keluarga atau suku tentu karena ada faktor pemicunya, ada penyebabnya itu, sehingga orang sampai menganggap bahwa kelompoknya adalah yang paling benar misalnya, atau kelompoknya ya benar atau salah mesti benar gitu. Namanya asabiyah ini. Apa penyebabnya? Yang pertama, dhaful iman wal yakin. Lemahnya keimanan dan keyakinan. Kalau kita meyakini, tentu dengan keyakinan yang kuat, bahwa keimananlah yang akan membuat kita mulia. Kalau kita punya keyakinan seperti itu, ya, bahwa keimananlah yang akan membuat kita bahagia. Itu kalau kita yakini dengan kuat, ya, insya Allah fanatisme golongan atau fanatisme suku tidak akan muncul. Yang penting iman, kan gitu. Jadi nggak akan muncul lah, misalnya orang punya suku ya, tapi di antara sukunya ada yang kafir, ada yang non muslim misalnya. Maka dia akan paham bahwasanya sekalipun sama-sama satu suku, bahkan sama-sama satu keluarga, kalau nggak ada iman, nggak ada manfaatnya, ya. Maka kalau dia meyakini seperti itu, insya Allah yang namanya fanatisme hilang. Kalau keyakinannya kuat. Tapi kalau keimanannya, keyakinannya itu lemah, tentang agama Islam ini masih ragu-ragu misalnya, maka orang itu juga akan terjerumus kepada fanatisme golongan atau suku. Ini yang pertama. Yang kedua, al-jahlu wa huwa da'un qatil.
Mengapa orang terjerumus kepada fanatisme golongan atau suku? Alasan yang kedua atau sebab yang kedua yaitu karena kejahilan, ketidaktahuan bahwa fanatisme ini nggak ada manfaatnya ini. Maka yang namanya orang jahil, orang tidak tahu, ini dikatakan daun qatil, itu penyakit yang membunuh, itu penyakit yang berbahaya. Makanya ada masa sebelum masa Nabi, kan namanya masa jahiliyah. Jadi jahil di sini nih, yang namanya jahiliyah itu nisbat kepada al-jahl, sesuatu yang disandarkan kepada kejahilan. Mengapa mereka disebut jahiliyah? Berarti dari kata jahil, yaitu bodoh. Kenapa mereka disebut bodoh? Pertama, karena mereka tidak mengenal Allah. Mengenal Allah mungkin cuma nama saja, atau menganggap bahwasanya Allah itu cuma pencipta dunia ini saja. Tapi dalam menghambakan diri, mereka menghambakan diri kepada selain Allah, sehingga mereka jahil tentang hakikat Allah. Ini masa sebelum Nabi SAW disebut jahiliyah karena mereka itu pertama tadi tidak mengenal Allah. Kalau mereka mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, insya Allah yang namanya fanatisme golongan akan hilang. Yang kedua, mereka disebut jahiliyah karena melakukan perbuatan-perbuatan yang keji, yang diharamkan oleh syariat ini. Dan ini yang paling banyak ini maksudnya di masa jahiliyah gitu. Termasuk yang diharamkan yaitu sikap fanatisme, sebagaimana hadis yang sudah kita baca. Ada 4 perkara yang termasuk jahiliyah, kan gitu. Arba'un fi ummati min amril jahiliyah la yatrukunnahunna al-fakhru bil ahsab wa ta'nu fil ansab wa niyahah, kan itu. Membanggakan nasab atau membanggakan kedudukan, lalu mencela nasab, lalu menyandarkan turunnya hujan pada bintang, serta meratapi mayit. Itu termasuk perkara-perkara jahiliyah. Itu termasuk perbuatan keji yang diharamkan. Ini namanya jahiliyah. Identik dengan di samping mereka tidak mengenal Allah sehingga disebut jahil, ya. Mereka juga begitu mudahnya melakukan perbuatan-perbuatan keji atau yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena mereka tidak tahu gitu tentang hukum hal itu. Ini alasan yang kedua, al-jahlu, kejahilan, ya, ketidaktahuan. Yang ketiga, khawa'ur ruh wa khuluwuha minat ta'alluqi billahi ta'ala. Hampanya ruh ini, ya. Ruh manusia itu hampa dan lepas, kosong dari ketergantungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketergantungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak ada, hilang dari diri mereka. Jadi kalau orang itu sudah hampa, kosong dari beribadah, kosong dari mengingatnya, ya, kosong dari merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah kosong seperti itu akan mengakibatkan kosongnya pula hatinya, sehingga akan diisi dengan sesuatu yang akan memudaratkannya, akan menimbulkan bahaya untuknya. Intinya kalau orang itu kosong hatinya dari ibadah, dari mengingat Allah, yang menggantikan apa? Yang menggantikan adalah orang itu akan mengikuti nafsunya. Itu sudah rumus itu, ya. Rumus yang Allah katakan dalam surat Al-Qasas ayat yang ke-5, Allah mengatakan, fa illam yastajibu lak fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum. Atau ayat yang ke-50, ya. Fa illam yastajibu lak, jika mereka tidak memenuhi ajakan wahai Muhammad, fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum, maka ketahuilah sesungguhnya saja mereka itu berarti mengikuti hawa nafsu. Nah, sekarang coba kita bandingkan dalam diri kita. Kita itu
kalau mengetahui syariat hukum-hukum Islam, itu kalau kita mengakuinya, berusaha mengamalkannya, menjalankan syariat tersebut, ya, itu berarti kita mengikuti aturannya Allah. Hatinya penuh dengan aturan Allah dalam dirinya, sehingga kalau yang ada dalam dirinya aturan-aturan Allah, ya, maka kemanapun dia akan selalu mendapatkan petunjuk dari Allah. Tapi coba sekarang, kalau dalam hatinya itu tidak mengikuti, tidak mau tunduk dengan aturan Allah, berarti yang diikuti apa? Yang diikuti hawa nafsu kok. Coba sekarang orang itu nggak mau sholat, kan banyak ya macamnya. Orang tidak mau sholat itu kan alasannya macam-macam. Tapi kalau di kalangan kaum muslimin, ya, yang paling banyak itu orang ketika tidak mau sholat itu mungkin karena malas atau karena ada urusan-urusan dunia yang menurut dia itu lebih pantas untuk dikejar daripada sholat. Yang berarti karena memang dalam hatinya itu tidak ada keimanan kepada akhirat, ya, dan juga karena mengikuti hawa nafsu. Kalau dia mengikuti aturan-aturan Allah, dia mau tunduk. Tapi karena dia mengikuti hawa nafsu, dia nggak mau tunduk. Ya coba saja sekarang kita lah. Kita itu kalau sudah tahu ini perkara yang diharamkan, ya, di hadapan kita ada perkara yang diharamkan, kita sudah tahu ini diharamkan, tetapi dipikir-pikir kita juga butuh, gitu ya. Tapi lumayan bisa mendapatkan penghasilan berupa uang misalnya. Nah, tapi kita tahu ini diharamkan. Nah, sekarang kalau kita itu tidak mau tunduk dengan aturan Allah, tidak menyadari ini aturan Allah, lalu dia mengikutinya, hakikatnya dia mengikuti hawa nafsunya. Makanya itu tadi, kalau sekarang hatinya itu kosong dari ketergantungan kepada Allah, dari beribadah kepadanya, dari berzikir kepadanya, maka yang akan mengisi hatinya adalah perkara-perkara yang menimbulkan mudarat. Karena yang namanya nafsu, jiwa manusia, kalau tidak disibukkan untuk kebaikan, maka dia akan disibukkan untuk kebatilan atau kejelekan. Coba saja, kalau kita itu misalnya nganggur, ya, diri kita itu dianggurkan, ya, kita nganggur, nggak ada aktivitas apapun, lalu nggak ada aktivitas kebaikan yang bersifat ibadah, maka dia akan condong kepada kebatilan. Kan begitu, coba aja. Misalnya Bu, nih nyun sewu, kalau panjenengan pas duduk berdua atau bertiga dengan teman, kalau yang pembicaranya itu bukan yang manfaat, pasti yang nggak manfaat. Kan begitu. Duduk berdua atau bertiga, kalau dia dikendalikan oleh aturan-aturan syariat, dia nggak akan mau menghibah orang. Pembicaranya juga pembicaraan yang baik, yang diperlukan, yang bisa bermanfaat. Tapi kalau tidak, saya yakin itu pembicaraan akan terus meluas, diisi dengan kebatilan. Karena memang itu tadi rumusnya, wan nafsu idza ma syaghalahal insanu bil khair syaghalathu bil batil. Yang namanya jiwa manusia, ketika manusianya itu tidak menyibukkan jiwanya dengan kebaikan, maka dia akan menyibukkannya dengan kebatilan. Ini yang ketiga, ya, penyebab adanya asabiyah, adanya fanatisme golongan dan fanatisme suku, yaitu karena hampanya ruh, ya, atau kosongnya ruh dari ketergantungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, yaitu amalu ba'dil buyuti wal usar wal qabail ala idkaiha bisyattal wasail. Mengapa terjadi fanatisme golongan dan suku, ya? Karena sebagian rumah, sebagian keluarga, sebagian kabilah atau suku, mereka berusaha mencerdaskan, ya, mencerdaskan sukunya, marganya untuk
menumbuhkan fanatisme dengan berbagai macam sarana. Jadi kalau dari faktor keluarga sendiri atau suku sendiri, ya, mereka juga berusaha untuk menumbuhkan fanatisme yang terjadi, ya, di kalangan keluarga itu muncul yang namanya fanatisme golongan. Karena sudah dibiasakan, bahkan ditumbuh kembangkan di situ. Ini yang keempat. Yang kelima, wujudu katsirun minal qanawat al-fadaiyah al-yawm wal mawaqi elektroniyah wa wasailit tawasul allati tabanna da'wah laha bima tabussuhu minal asy'ar wal qasaid. Adanya kebanyakan atau munculnya berbagai macam jaringan internet dan situs-situs elektronik serta media-media sosial yang ikut mendakwahkan asobiyah, mendakwahkan fanatisme golongan. Jadi misalnya ditebarkan adanya syair-syair khusus untuk golongannya, kelompoknya, kan banyak. Atau mungkin dengan yang mudah yel-yel misalnya, kan, ya, tapi menganggap yel-yelnya itu paling bagus misalnya. Kan muncul fanatisme. Golongan-golongannya akan dianggap golongan di luarnya, bahkan, ya, tidak akan diterima. Dengan adanya syair-syair, qasidah-qasidah dan juga yang lainnya yang itu menebarkan masalah asobiyah yang tercela, masalah fanatisme yang tercela. Makanya di sini, ya, kadang itu menjadi sarana kebaikan, tapi di sisi yang lain bisa menjadi sarana kejelekan yang namanya jaringan internet atau situs-situs dalam internet atau media sosial yang ada. Coba saja sekarang, misalnya orang itu mengetahui situs ini, ini situs yang paling benar misalnya, kan, itu kan muncul, ada sisi asobiyah mulai muncul. Tapi kalau orang itu akan menilai, oh ini, ya mungkin ini yang benar, ya, tapi kita juga berusaha mengambil ilmu dari yang lain, sehingga enggak akan ada asobiyah di situ. Kecuali kalau memang, ya, jelas-jelas asobiyahnya kepada qala Allah qala Rasul, itu adalah perkara yang hak. Ini sabda Allah, nah, ini firman Allah, ini sabda Rasul. Nah, itu tentu yang namanya firman Allah dan sabda Rasul itu perkara yang tidak bisa kita ragukan. Yang keenam, yaitu al-ijtima'at wal munasabat al-qabaliyah. Perkumpulan-perkumpulan yang bersifat sosial atau acara-acara, ya, acara-acara yang sifatnya kesukuan. Sudah yang namanya acara seperti itu, ya, biasanya untuk mengunggulkan keluarga mereka, marga mereka, kelompok mereka, kan seperti itu, dengan penuh kemegahan. Yang harusnya mereka ketika berkumpul fokus, ya, fokus untuk kebaikan di antara mereka, menyambung silaturahim. Tapi kadang-kadang tidak, untuk mengunggulkan, kita kan gitu. Kita ini keluarga besar. Kita ini keluarga terpandang. Pokoknya kalau, ya, kalian menyebut kita ini, ya, sudah cukup, kita ini adalah kelompok mulia. Nah, ini mulai, ya, dari perkumpulan sosial, acara-acara yang bersifat tadi kesukuan dan lain sebagainya, itu biasanya masing-masing muncul membanggakan sukunya masing-masing. Padahal harusnya orang itu fokus untuk melakukan kebaikan, bersilaturahim, ya, kemudian saling tolong-menolong, mengajak kepada kebaikan. Ternyata malah mengajak kepada kelompoknya. Ini berarti akan memunculkan yang namanya fanatisme golongan. Yang terakhir, yang ketujuh, di antara sebab-sebab yang menimbulkan adanya fanatisme golongan dan fanatisme suku, yaitu istighlalu a'da'il Islam laha, yaitu bahwa musuh-musuh Islam itu memanfaatkan adanya fanatisme golongan ini. Tujuannya apa? Untuk mencerai-beraikan hubungan sesama kaum muslimin. Karena mereka itu sadar, ini kalau kaum muslimin bersatu luar biasa, itu menjadi kekuatan besar di dunia ini.
Ya, kekuatan besar itu sudah menjadi rahasia umum istilahnya. Itu sudah menjadi sejarah. Kaum muslimin ketika bersatu, meskipun jumlahnya sedikit, tapi mereka disatukan oleh keimanan, itu menjadi superpower, menjadi kekuatan besar yang bisa menghancurkan umat-umat di luar Islam. Maka yang mereka lakukan apa? Ya, musuh-musuh Islam ini, ya, umat-umat di luar Islam ini berusaha memanfaatkan adanya fanatisme golongan atau fanatisme suku ini untuk mempecah belah di antara kaum muslimin. Ya sudah dipecah belah di negara manapun. Ya, termasuk di negara kita gitu, dengan adanya ormas-ormas yang ada, ya kebanyakan terpecah belah. Tapi kalau mau kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, menghukumi mereka sesama kaum muslimin adalah muslim, maka insya Allah akan memunculkan adanya persatuan dan kesatuan di antara umat ini, tidak menonjolkan adanya fanatisme suku dan fanatisme golongan. Kan sudah kita terangkan coba kemarin tentang Muhajirin dan Ansar, atau antara suku Aus dan Khazraj. Itu kalau Aus dan Khazraj dimanfaatkan oleh orang-orang jahil dahulu, ya, untuk terus-menerus perang, ya sudah yang terjadi peperangan. Bahkan ketika sampai zaman Rasul masih banyak peperangan di antara suku Aus dan Khazraj kan gitu. Tapi setelah datangnya Rasul membawa ajaran ini, mereka disatukan oleh Islam, disatukan dalam ukhuwah Islamiyah. Jadi musuh-musuh Islam itu luar biasa, berusaha mencari celah, titik kelemahan kaum muslimin di mana? Oh, di sini. Yaitu apa titik kelemahannya? Mudah diadu domba. Yang ini memang sesuai dengan doanya Nabi yang tidak diterima kan? Ya. Salah satu doa Nabi yang tidak diterima oleh Allah, yaitu agar umat ini tidak dibinasakan oleh atau dari dalam. Agar umat ini tidak dibinasakan oleh musuh dari dalam. Ini tidak dikabulkan doanya Rasul. Berarti hancurnya kaum muslimin, terpecah belahnya kaum muslimin itu dari dalam diri kaum muslimin sendiri. Maka yang seperti ini ketika terjadi perpecahan di kalangan umat, ya, saling bunuh-membunuh dan lain sebagainya, ini dimanfaatkan oleh musuh-musuh Islam untuk ngompori biar terus berkembang adanya perpecahan ini. Mereka nggak suka kalau kaum muslimin bersatu. Itulah mereka yang namanya mereka itu dengkinya luar biasa kepada kaum muslimin. Lanjut poin yang keenam. Kalau tadi poin yang kelima tentang sebab-sebab fanatisme golongan dan fanatisme suku. Nah, sekarang poin yang keenam yaitu mafasidul asabiyah al-qabaliyah wa adraruha 'alal fardi wal mujtama. Tentang kerusakan dan bahaya yang ditimbulkan oleh sikap asabiyah, fanatisme golongan dan suku. Ya, bahaya, kerusakan dan bahaya yang ditimbulkan oleh asabiyah bagi individu dan juga masyarakat. Maka dikatakan di sini bahwa rusaknya, kerusakan yang ditimbulkan oleh asabiyah dan bahayanya itu banyak banget. Maka yang paling bahaya yaitu yang pertama, annaha min a'dhami asbabi dhalali katsirin minal khalq. Bahwa asabiyah, ya, atau fanatisme golongan, fanatisme suku itu adalah faktor terbesar yang menjadikan tersesatnya kebanyakan makhluk. Mereka mendustakan Rasulnya. Jadi kalau mereka sudah menganggap yang benar itu adalah kelompoknya, golongannya, sudah, ini bahaya ini. Menjadikan kebanyakan manusia tersesat dan mendustakan Rasulnya. Karena kalau sudah fanatisme golongan, maka itu tadi yang benar ya adalah golongannya. Ini sama seperti taklid, nanti akan ada ayat-ayatnya, ya. Karena juga hubungan yang erat antara fanatisme golongan dengan taklid. Berarti di sini, ya, sebab yang pertama atau kerusakan yang pertama dan bahaya yang ditimbulkan oleh asabiyah,
bahwa asabiyah itu atau fanatisme golongan itu menjadi faktor terbesar tersesatnya kebanyakan manusia. Coba lihat umat-umat dahulu yang mendustakan para rasulnya. Karena mereka fanatisme golongan. Misalnya Allah berfirman tentang orang-orang kafir dari kalangan kaumnya Nabi Nuh. Kata mereka orang-orang kafir ini disebutkan dalam surat Al-Mu'minun ayat yang 24. Ma sami'na bihadza fi abainal awwalin. Kata mereka, kami tidak mendengar yang seperti ini di kalangan nenek moyang kami dahulu. Jadi kebaikan yang dibawa oleh Nabi Nuh ditolak mentah-mentah. Itu yang terjadi nih. Tersesatnya kebanyakan makhluk karena sebab fanatisme golongan. Maka orang-orang yang mendustakan Nabi Nuh alaihissalam, yaitu dari kalangan kaumnya, mereka sama seperti kaum Ad, kaumnya Nabi Hud, kaum Samud, kaumnya Nabi Saleh, kaum Madyan, kaumnya Nabi Syuaib, ya, dan yang lainnya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Ibrahim ayat yang ke-10, in antum illa basyarum misluna turiduna an tasudduna amma kana ya'budu abauna fa'tuna bisultanin mubin. Ini kata kaum-kaum yang didatangi oleh para rasul. Mereka mengatakan kepada para rasulnya, in antum illa basyarum mithluna, kalian itu tidak lain kecuali hanyalah orang-orang yang sama dengan kita. Ini kata umatnya kepada para rasul ini. Kalian ini adalah orang-orang yang sama dengan kita. Turiduna antasudduna amma kana ya'budu abauna. Kalian ingin menghalangi kami dari apa yang biasa kami sembah, atau apa yang biasa disembah oleh nenek moyang kami, oleh orang-orang tua kami. Fa'tuna bisultani mubin. Coba kalau kalian itu ingin menghalangi kami, coba datangkan bukti yang nyata kalau kalian itu adalah benar. Ini kebanyakan orang kepada kaumnya, karena kepada para nabinya. Karena mereka merasa kita ini kaum yang benar gitu. Yang benar ya yang kita jumpai dari nenek moyang kami. Dan ini banyak sekali nih. Kaumnya Nabi Saleh, kaumnya Nabi Syuaib, tentang Nabi Ibrahim juga sama. Fir'aun juga sama gitu. Fir'aun dan bala tentaranya seperti itu. Sebab mereka tersesat ya, karena atau mereka itu bersifat atau bersikap fanatisme golongan, akhirnya mereka tersesat dari jalan yang benar. Tadi ya, dari contoh kematian Abu Thalib. Kematian Abu Thalib yang dia mati di atas kekafiran, itu karena ada landasan apa? Yaitu fanatisme golongan dia, nenek moyangnya kan gitu. Ajaran baru yang dibawa oleh Nabi dianggap ajaran yang baru kemarin saja, jelas kalah jauh dengan apa yang sudah turun-temurun sejak nenek moyangnya. Maka mereka menganggap yang benar ya yang dari nenek moyangnya. Berarti di sini kan ada fanatisme sukunya gitu. Ini yang pertama. Ya, bahaya yang pertama yang ditimbulkan oleh asabiyah atau kerusakan yang ditimbulkan oleh asabiyah, yaitu menjadi faktor terbesar tersesatnya kebanyakan manusia. Yang kedua, dha'ful iman wa dha'ful wala' lillahi wa li rasulih. Bahayanya asabiyah itu menjadikan iman lemah, dan juga lemahnya pula sikap berwala atau mencintai Allah dan Rasulnya. Karena hati sudah sibuk dengan asabiyahnya, dengan fanatisme golongan, akhirnya yang lain itu nggak manfaat gitu. Yang lain nggak bisa masuk. Ya coba saja. Misal ini ya, satu suku tertentu yang ada misalnya di Indonesia, misal suku tertentu yang mereka sudah punya aliran-aliran mungkin dinamisme, animisme gitu ya, menyembah Tuhan-Tuhan atau barangkali patung-patung dan lain sebagainya.
atau mereka menganggap roh-roh nenek moyang mereka masih hidup dan sebagainya, itu ketika Islam datang untuk merubah mereka itu berat. Kalau mereka tetap meyakini kebenaran itu hanya di kalangan kaumnya, yang akhirnya rusaknya tadi lemah keimanan. Yang ketiga, al-wuqu' fi dzulm. Kerusakan berikutnya karena sebab asabiyah atau fanatisme golongan, yaitu akan terjerumus ke dalam kedzaliman. Karena yang namanya orang ketika ta'assub, fanatisme tadi, itu biasanya fanatisme itu mendorong pelakunya untuk membolehkan atau menghalalkan hak-hak orang lain, sehingga orang ini mendolimi mereka. Kalau bukan makhluk, bukan golongannya, berarti boleh hartanya diambil misalnya. Itu kan berarti terjerumus kepada kedzaliman. Wah, ini dari suku yang dianggap rendah misalnya, lalu mereka dicaci maki, ya, dicela. Ini namanya kedzaliman juga. Termasuk yang keempat, kerusakan yang ditimbulkan isdira'ul akharin. Maka biasanya kalau orang itu sudah terjerumus kepada asabiyah tadi, fanatisme suku dan golongan, itu biasanya akan menghinakan orang lain, merendahkan mereka. Makanya kemarin sudah kita terangkan nih, kalau di Jawa nggak begitu banyak yang namanya suku-suku, paling mungkin setingkat ningrat lah ya. Kalau zaman dahulu, sekarang sudah mulai pudar. Ada ningrat atau yang namanya nganten gitu kan, mereka keturunan keraton mana gitu. Nah, sehingga kalau dari kalangan mereka kan nggak mau nikah dengan masyarakat biasa. Tapi kalau sekarang udah hilang di masyarakat kita. Tapi zaman dahulu kan lumayan. Ada gap gitu ya. Ada jarak yang jauh. Ini masyarakat biasa, ini orang-orang ningrat gitu. Sehingga kalau mereka orang-orang yang dianggap darah biru ningrat itu ya, mereka biasanya karena fanatisme ya mereka akan hinakan orang lain. Dan dalam Islam itu sudah dikatakan kejelekan. Karena Nabi mengatakan bihasbi imri'in minasyarri an yahqira akhahul muslim. Cukuplah seorang dikatakan melakukan kejelekan, melakukan keburukan kalau dia menghina, merendahkan saudaranya sesama muslim. Wallahu taala a'lam bissawab. Sampai di sini dulu. Mungkin masih ada kelanjutan tentang masalah ini ya. Ini baru mafasid yang keempat. Yang kelima dan berikutnya insya Allah juga masih ada pembahasan yang lain ya. Jadi masih melanjutkan tentang pembahasan kerusakan dan bahaya yang ditimbulkan oleh asabiyah atau fanatisme suku dan golongan. Kita lanjutkan pembahasan ini di waktu yang akan datang biidznillah taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.